Bapak pernah menyampaikan di salah satu podcast juga bahwa Gibran akan diadili atau Pak Jokowi juga akan diadili atau gimana Pak? Satu bagi saya arti landing itu Panis. orang mendarat mau berhenti Pak Jokowi Sesuai waktu. sesuai waktu. Dan menurut saya dia akan sesuai waktu. Sebelum tanggal 20 Agustus ada kekhawatiran bisa crash. Sebelum tanggal 20 Agustus kemarin, sebelum putusan MK, kekhawatiran ada. Bisa ada crash landing ini, bisa ada hambatan-hambatan atas usaha pelantikan presiden, melihat gelagat politik yang hegemonik kemana. Tapi begitu ada putusan MK, rakyat bergerak, lalu Pak Jokowi berhenti, terhenti langkah-langkahnya, lalu saya mengubah, kalau begitu ini sudah bisa soft landing. Pak Jokowi akan bisa menyelesaikan jabatan dengan baik. Itu bagi saya arti soft landing. Yakin tanggal 20 Oktober, insya Allah serah pelantikan atau serah terima atau sumpah presiden dan wakil presiden, saya yakin itu akan berjalan manis dan lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyaksikan videonya Pak Mahfud MD. Ini membahas tentang apa, saya lupa ya guys. Membahas tentang ahli pidana dan tata negara siap adili Pak Jokowi dan Gibran. Wow, apa ya, judulnya saja sudah menegangkan guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim guys, kita simak guys. Nah, soal lain kalau soal pengadilan. Ya. Nah, soal pengadilan itu diskusi-diskusi saya kemana-mana, ke kampus-kampus, ke LSM, Pak. Mengadili Pak Jokowi kan begitu, Iya minta, Pak? iya. Dan rekamannya ada kan, yang bicara siapa, saya tampilkan semua kan, adili. Mereka tidak mau lagi ada penggunaan budaya mikul dhuwur, Mendem jero. Pak, dulu kita selalu mikul dhuwur, mendem jero, salahnya orang itu ditutupi. Nah. Oleh karena itu selalu terjadi. Setiap ada pejabat baru nanti toh salah saya ditutupi dan seterusnya. Sekarang kita bikin pembelajaran untuk membangun keadaban baru di dalam berdemokrasi dan berhukum. Bagaimana caranya? Ya cobalah tiru Korea Selatan, Malaysia, Thailand, bahkan Amerika gitu ya. Berani mengadili mantan presiden gitu maksudnya Pak ya? Iya. Perdana Menteri itu kan kalau di Malaysia kepala pemerintahan sama dengan presiden, kan? Karena sana parlementer. Amerika misalnya, Donald Trump diadili kan? Biden anaknya dihukum 40 tahun penjara, silakan. Silakan guys. Nggak melindungi anak juga dia. Nah ada yang usul begitu, keadaban baru harus begitu Pak, biar tidak berputar lagi, orang maju sedikit mundur lagi lalu di mendem jero lagi. Nah sehingga sekarang ini kalau di gerakan-gerakan masyarakat sipil yang selalu saya dengar gitu, yaitu arahnya ke situ. Apa ada bahan-bahannya untuk itu? Nah itu nanti kan sudah ada yang ahli hukum pidananya yang bicara, sudah menghimpun mereka, ada ahli hukum tata negaranya dan macam-macam lah. Saya tidak terlibat ke materinya, saya ikut ngelihat diskusinya aja, orang ini tidak bisa direm untuk melakukan itu. Ya kita lihat aja perkembangannya. Apa saran Bapak sebagai orang yang mengerti hukum tata negara, Pak, terhadap kawan-kawan yang menginginkan ada pengadilan buat Pak Jokowi? Pengadilan apakah itu? Apakah yang kita dengar di ruang publik adalah kejahatan demokrasi dan seterusnya, ada kemudian dugaan yang sifatnya korupsi dan seterusnya, ada kolusi dan seterusnya, ada membiarkan anaknya dan seterusnya. Nah, apakah penyebutan-penyebutan apa yang menjadi mensreah hukum itu menurut Pak Mahfud tepat atau enggak itu Pak? Menurut saya ada yang salah. Misalnya kata kejahatan demokrasi. Kejahatan itu istilah hukum pidana. Sedangkan demokrasi itu istilah hukum tata negara. Itu enggak ketemu. Orang kok dijahati karena kejahatan demokrasi enggak bisa. Yang bisa itu kalau hukum pidana. Misalnya membiarkan terjadinya korupsi. Menghalang-halangi orang korupsi agar tidak disidik. Itu termasuk kejahatan Pak ya? Iya dong. Obstruction of justice. Misalnya Anda korupsi lalu saya udah simpan di sini aja, nggak usah dibawa. Itu obstruction of justice. Iya. Dan itu tidak masuk dalam ranah hukum tata negara, itu hukum pidana. Kalau hukum tata negara terjadi seperti ini namanya impeachment. Nah, impeachment itu hanya bisa dilakukan melalui prosedur yang ketat. Mungkin perlu waktu lebih dari 6 bulan, 9 bulan. Sementara waktunya itu sudah kurang 2 minggu. Nah, mungkin ada impeachment.
Oleh sebab itu soft landing pilihannya agar negara ini jalan. Nah, terus kalau hukum pidana itu kan daluarsanya kalau ancaman yang 5 tahun ke atas, daluarsanya kan 18 tahun. Jadi sesudah berhenti pun bisa diadili. Sama dengan Donald Trump dulu yang bikin kejahatan di parlemen, itu bukan kejahatan demokrasi, itu kriminal tuh. Ya, iya kan? Pak Harto sudah itu kan diadili kan, meskipun sudah berhenti. Diadili loh. Itu cuma pengadilannya ditutup karena beliau sakit berdasar keterangan dokter, tidak boleh dilanjutkan berdasar hukum internasional maupun hukum kita. Ya. Kalau orang sakit dibebaskan. Pak Harto terbukti sakit kan, demensia waktu itu. Apakah ada unsur-unsur Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden minimal 5 tahun terakhir membiarkan praktek korupsi terjadi itu, Pak? Saya tidak boleh bicara itu. Yang boleh bicara itu nanti ahli hukum yang akan melakukan tuntutan itu. Tidak etis kalau saya menyebut A, B, C, D gitu. Saya harus katakan saya tidak melihat, gitu aja. Tapi kalau ada orang lain yang sudah punya fakta-fakta seperti yang ditunjukkan ke saya, itu silakan aja. Gitu. Kalau tanya ke saya tidak melihat, gitu aja. Ada pelanggaran langsung yang seperti itu dilakukan. Soal tuduhan, wah jangan-jangan Pak Mahfud menaruh kebencian sekarang kepada Pak Jokowi atau ke Mas Gibran gitu. Nah, apa penjelasan Pak Mahfud tentang itu, Pak? Tidak ada kebencian. Saya dengan Pak Jokowi baik. Mungkin dengan Mas Gibran saya agak kurang sreg bukan karena benci, tapi karena proses tampilnya. Apa sebagai itu, Pak, misalnya, Pak? Ya itu kan MK. Karena putusan 90, Pak ya? Iya, putusan 90. Putusan 90 itu kan semula hakimnya sudah setuju Gibran itu tidak boleh jadi wakil presiden. Hakimnya sudah memutuskan 6 lawan 3. Tetapi sebelum diputuskan oleh pimpinan MK ketika itu dinyatakan perkaranya suruh tarik. Karena perkara tarik kan tidak dibacakan ini. Ketika perkara ditarik, lalu perkara ini hapus, ya tidak ada. Masuk lagi pemohon baru dan itu di hari libur. Dan kemudian putusannya kan 4-3-2. Yang dimenangkan yang 3, yang 2 diklaim ya. 4 tidak setuju, 2 menyatakan setuju asal sudah gubernur, yang ketiga setuju wali kota dan bupati. Nah, ini lalu dimasukkan ke sini. Nah, di situ menurut saya itu kecurangan hakim. Tentu dengan orang luar yang dianggap melakukan intervensi. Apa Pak Mahfud percaya itu? Percaya karena itu bunyi putusan MK. Apakah orang luar itu Bapak identifikasi sebagai itu presiden? Nah, nanti biar dibaca putusan MK saja lah. Itu akhirnya tafsir politik. Tafsir politik, Pak ya? Bukan lagi hukum. Kalau tafsir politik memang sudah begitu tafsir politiknya. Kalau hukum kan tidak mungkin presiden langsung intervensi kan, pasti pakai tangan ini pinjam tangan itu udah biasa lah. Itu politik namanya. Memang bukan karena unsur kebencian, tapi Pak Mahfud melihat proses pencalonan Mas Gibran itu ada prosedur yang tidak tepat di awalnya. Nah, bantahan dari timnya 02 anggap begitu, Pak Mahfud. Kenapa baru sekarang ngomongnya? Begini, penjelasan saya gampang kalau itu. Saya sudah katakan loh, itu hakim MK itu tidak benar loh, curang itu. Saya bilang itu melanggar aturan. Gimana sudah perkara dicabut, dimasukkan lagi, lalu putusannya berubah dari sebelumnya. Apalagi ketika putusan dibaca tanggal 16 itu 1, 2, 3 menolak permohonan, tiba-tiba yang terakhir ngabulkan. Iya kan? Kan sangat aneh itu. Itu menjadi pembahasan, saya termasuk yang protes. Tetapi, nah ini. Itu tidak bisa dibatalkan lagi. Nggak bisa. Karena putusan MK itu final. Saya selalu ikut kaidah, setiap putusan hakim yang sudah inkrah itu harus diikuti meskipun salah. Ini salah, benar salah. Tapi kan tidak boleh dibatalkan. Apalagi itu terkait dengan jadwal pemilu kan. 16 Oktober 16 Oktober diputus, 18 Oktober pendaftaran. Kalau digugat lagi kapan selesainya? Kan biarin aja. Itu berarti salah. Pada saat proses selanjutnya dari pendaftaran, pengambilan nomor peserta, itu sebenarnya Pak Mahfud sudah mengingatkan. Sudah. Tapi tidak didengarkan oleh KPU gitu. Iya, yang mengingatkan KPU sudah banyak. Yang mengajukan ke pengadilan juga banyak kan, yang KPU itu.
di judicial review dan sebagainya. Itu kan sudah banyak, bukan hanya saya. Semua orang bicara itu. Tapi saya ikut prinsip hukum konstitusi. Setiap putusan yang ingkrah itu harus diikuti meskipun salah. Terus gimana Pak putusan salah kok diikuti? Ya, dalilnya begitu. Hakimnya yang dihukum dan hakimnya udah dihukum semua, gitu kan? Meski ini putusannya salah tapi diikuti aja, kan gitu. Nah, itulah sebabnya lalu ini akan lebih banyak menjadi persoalan etik dan persoalan politik. Soal pencalonan Gibran itu sudah sah meskipun salah. Karena putusannya mengikat, yang salah sudah dihukum gitu. Jadi sekarang kita kalau berbicara dari soal permainan politik itu tadi, bukan soal hukum, etika, moral, politik dan sebagainya. Hukumnya kan sejak awal sudah katakan sudah sah, termasuk ketika Gibran itu diizinkan mendaftar sebelum umur 30 ya, yang putusan yang MA terakhir itu saat mendaftar diubah saat dilantik gitu. Itu kan jelas salah, bunyi undangnya begitu gitu. Saya sudah berteriak, tapi gimana Pak itu? Ya sudah, putusan hakim begitu. Nanti kita nilai hakimnya. Nah, ternyata benar pendapat publik itu bahwa ini salah, oleh sebab itu oleh MK dibetulkan pada tanggal 20 Agustus dan itu yang meledak. Dari akumulasi itu yang sudah mumpuk tidak kuat tumpah, akhirnya rakyat turun tangan sendiri. Jadi, pelantikan presiden menurut konstitusi kan harus di ibu kota negara, kan gitu Pak ya. Sementara ibu kota negara adalah Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, kalau kita lihat informasi terkini, pelantikan tetap di Senayan yang sudah menjadi daerah khusus Jakarta. Berarti kan ada yang nggak match ini Pak. Nah, sebagian mengatakan bahwa itu sudah diatur semuanya di dalam Undang-Undang IKN dan juga Undang-Undang IKJ. Nah, penjelasan Bapak sebagai yang mengerti masalah tata negaranya, masalah pelantikan ini sebenarnya yang sesuai konstitusi itu nanti ada di mana Pak? Ada di ibu kota negara, satu ya. Kemudian ibu kota negaranya di mana? Menurut undang-undang ibu kotanya di IKN, di Nusantara. Tetapi ada pasal peralihan di situ. Bahwa di Undang-Undang IKN Pak ya? Iya. Di undang itu disebutkan bahwa perpindahan secara resmi ibu kota negara di Jakarta ke IKN dituangkan dalam keputusan presiden. Nah, ini keputusan presidennya tidak ada. Jadi tetap di Jakarta sekarang. Saya kira tidak perlu perdebatan panjang kalau itu gampang. Sekarang belum ada kepresnya sesuai dengan perintah undang-undang itu. Memang politisnya saya dengar, ini politis. Yang saya dengar politisnya ini dulu sudah ada draftnya. Tapi belum ditandatangan. Ditandatangan nih, Pak Prabowo nggak mau langsung pindah. Kesiapannya gimana? Ini isu politik ya. Sehingga sampai sekarang nggak ditandatangan nih. Sampai ini, mau pindah gimana? Tempatnya masih seperti itu, kan gitu. Orang, saya bayangkan orang bangun rumah saja. Itu Anda bangun rumah saja, satu rumah kecil mungkin di 200 meter. Itu kan perlu waktu 6 bulan, 7 bulan. Kotak besar gitu. Mau selesai dalam setahun, 2 tahun itu amat sangat tidak mungkin. Sejak awal saya sudah berpikiran begitu. Tapi saya, karena saya pemerintah, tidak pernah saya menyatakan itu. Berarti baru sekarang saya ngomong pada kalau kemudian pelantikan 20 Oktober nanti itu ada di gedung MPR Senayan, berarti itu konstitusional Pak ya? Konstitusional. Kalau di luar situ malah yang tidak konstitusional. Pelantikan presiden juga diatur berdasarkan TAP MPR Pak. Itu kan hal yang baru. Menurut Bapak itu tujuannya apa Pak? Dan itu dibenarkan apa tidak Pak secara hukum tata negaranya? Gini. Saya belum dengar ya keputusan itu apakah dengan TAP MPR. Tapi begini, seumpama pun itu TAP MPR. TAP MPR yang sekarang itu sudah beda dengan TAP MPR sebelum tahun 2003. Revisi Jadi gini, tahun 2002 itu ada amandemen Undang-Undang Dasar 4 tahap. Isinya MPR yang tadinya tertinggi disejajarkan. Oleh karena dia sudah sejajar, maka dia tidak boleh membuat TAP seperti dulu. Nah, padahal sudah ada 139 TAP sejak tahun 60 sampai tahun 2002. Maka tahun 2023 disebutkan dengan munculnya TAP baru, TAP 1 tahun 2003 itu namanya TAP Sapu Jagat. Yang 130 ini dikelompokkan. Ini tetap berlaku, ini dicabut, ini berlaku sampai keluar undang-undang.
ini tidak usah dicabut tapi tidak berlaku dengan sendirinya dan seterusnya. Dan sejak itu MPR tidak boleh mengeluarkan lagi ketetapan yang setingkat dengan ini. Ibarat Anda masukkan saya di kamar ini, di rumah ini, lalu rumah itu dikunci, pintunya, kuncinya Anda buang, nggak bisa lagi masuk. Saya nggak bisa keluar dan nggak bisa masuk. Itu selesai TAP MPR. Nah, kalau TAP yang sekarang mau dibuat itu namanya basicing. Basicing itu keputusan yang bersifat konkret. Itu boleh, tetapi itu bukan peraturan. Oh. Bukan peraturan, tapi konkret. Jadi TAP MPR tapi yang bukan aturan, tapi dia yang dilakukan. Iya, yang dilakukan pada kasus konkret. Kekuatan hukumnya gimana tuh, Pak? Sama, menunjukkan kan sama dengan kepres menjadi menteri. Itu kan bukan peraturan. Saya diangkat menjadi menteri, keputusan presiden bersekian, Anda Menko Polhukam. Itu mengikat. Tapi sifatnya konkret, menyebut nama Mahfud. Kalau aturan itu barang siapa menjadi menteri, ini aturan-aturan. Itu namanya aturan. Kalau saya mengangkat Mahfud menjadi menteri, itu namanya ketetapan. Gitu. Yang sifatnya konkret. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Apakah besok MPR mau membuat ketetapan, tapi dalam arti saya sudah mendengar sumpah presiden, MPR menetapkan presiden ini sah mulai berlaku. Meskipun itu sebenarnya nggak perlu sih. Kalau misalnya ada keinginan mengimpeach, ya kan? Apakah presiden terpilih atau ada pihak lain ya berkeinginan untuk mengimpeach wapresnya, itu dibenarkan atau tidak? Atau ada jalan konstitusionalnya nggak sih, Pak? Ini pertanyaan impeachment presiden atau soal pengelompokan pimpinan MPR, DPR? Impeachment. Impeachment. Nah, impeachment terhadap wapres nih, Pak. Kan agak tekanan untuk itu kan sampai sekarang masih kuat, Pak, di publik. Iya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar jelas bisa. Kalau presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersama-sama, ini aturannya ya, maka nanti penggantinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang diajukan oleh partai politik yang mencalonkan pemenang ini. Itu aturannya. Misalnya Pak Prabowo dan Gibran sama-sama berhalangan gitu, nanti yang ngajukannya Gerindra, Demokrat, dan Golkar gitu sama-sama. Calonnya dari mereka, dipilih DPR. Tapi kalau presiden saja yang berhalangan, maka wakil presiden naik menjadi presiden, dan saat itu dia menunjuk 2 orang untuk diangkat menjadi calon wakil presiden. Dipilih oleh MPR. Kalau yang berhalangan kena impeach misalnya hanya wakil presiden, maka berarti terjadi kekosongan wakil presiden. Iya. Maka presiden yang eksis itu memilih 2 orang untuk dipilih oleh MPR salah satunya. Gitu aja, simpel kok. Jadi jalan konstitusionalnya ada. Ini soal politiknya. Apakah kita sepakat untuk melakukan itu atau tidak? Itu prosedur hukum itu kan harus dimulai dari keputusan politik. Kualifikasi secara syarat untuk diimpeach itu harus terpenuhi dulu, begitu ya, Pak ya? Misalnya apa salahnya? Perbuatan tercela, melanggar hukum, atau memang misalnya berhalangan tetap secara kesehatan dan seterusnya. Manakala itu tidak dimiliki, tidak ada alasan untuk dilakukan impeachment. Begitu maksudnya? Tidak ada alasan. Kalau orang tidak melakukan pelanggaran hukum itu jenisnya kan korupsi, pengkhianatan negara, penyuapan, dan kejahatan yang diancam pidana 5 tahun lebih. Itu hukumnya. Kalau melakukan pelanggaran hukum lain, tidak bisa diimpeach. Misalnya pelecehan seksual, tidak bisa. Tidak bisa. Misalnya menaikkan tarif Telkom, nggak bisa. Hanya 4 ini, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara. 3 itu, Pak ya? 4. Sama melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Nah, lalu ada yang tidak pakai hukum-hukum ini, etika. Etika. Melanggar kepatutan, yaitu perbuatan tercela. Nah, kalau itu nanti tinggal masyarakat mengajukan ini tercela menurut perasaan publik, lalu dinilai oleh sebuah tim, apakah itu Dewan Kehormatan MPR atau apa, nanti tinggal disepakati. Itu kan kesepakatan politiknya aja. Oh, berarti jalan konstitusinya seperti itu ya, Pak ya? Jalan konstitusinya seperti itu. Jadi manakala ada laporan dari masyarakat yang dilaporkan ke MPR, begitu maksudnya? Iya. Nah, sekarang ini yang dibidik itu kan memang wapres terpilih, Pak. Iya. Khususnya dalam kasus misalnya akun Fufu Fafa, begitu ya, Pak ya. Dan Pak Mahfud pun termasuk orang yang mendesak supaya itu segera dibuktikan secara hukum oleh pihak kepolisian. Enggak, saya enggak pernah bicara Fufu Fafa. Ketika saya ditanya, saya enggak tahu soal Fufu Fafa. Tapi saya menyatakan kalau itu benar dan mau dijadikan alasan, itu bisa.
Itu bisa. Ya gitu, iya. Tapi saya tidak bicara apakah Fufu Fafa itu benar dibuat oleh Gibran atau apa. Saya bilang minta maaf, saya tidak pernah mendalami hal Tapi manakala itu memang terbukti, kalau itu bisa. terbukti bisa. Karena itu pidana, Pak, ya, Bisa. atau perbuatan tercela. Bisa, perbuatan tercela. Nah, Jangan ke pidananya. Kalau pidananya tidak masuk, karena kalau pidana hanya 4. oh, berarti perbuatan tercela, ya, Pak? Perbuatan Masalah tercela. moral, masalah Iya etika. kan? Iya kan? Oke. Itu bisa. Nah, Itu pun gini loh. seru juga ini, Pak. Seru. Itu pun harus Anda tahu. Itu perlu kesepakatan partai politik. Karena gini, nanti kalau ada itu upaya penjatuhan kan harus 1/3 dari seluruh anggota MPR itu mengusulkan dulu. Iya. Nah sesudah 1/3 setuju, diundang MPR harus 2/3 Iya. yang hadir. Kalau 2/3 dari 2/3 ini setuju ya impeach, jatuh. Kan gitu kan? Kalau perbuatan tercela itu kan hukum acaranya belum ada, jadi bisa dibuat nanti berdasar kesepakatan politik. Tapi kalau misalnya kekuatan Pak Jokowi masih kuat, nanti waktu sidang yang datang tidak sampai 2/3, enggak ada impeachment. Oh, Nggak jadi ada. semuanya harus ada kualifikasi untuk Iya. prosedur itu terlaksana, ada syarat-syaratnya, Iya. Pak, ya. Iya. Ketika Puan Maharani ketika ditanya siap menjadi wapres menggantikan Gibran, juga tidak menjawab tegas gitu loh, Pak. Ya, Bagaimana Pak Mahfud melihat permainan politik Nah, kita tingkat lihat atas aja. itu? Kita lihat aja perkembangannya nanti. karena itu harus tidak bisa menganalisis Mbak Puan, Anse, Pak Prabowo, Gibran, Anse. Di luar-luar nih kayak apa? Itu harus menjadi bagian penting dari seluruh analisis. Dan bisa menentukan. Karena ini Saran. juga akan ditentukan dari situ. Saran Pak Mahfud sebagai tokoh senior ya di dalam percaturan politik saat ini, dan Bapak juga seorang ahli hukum tata negara, Pak. Jalan tengah kita untuk membuat situasi politik ini lebih mengarah kepada konsensus, ya kan, daripada kita berbeda pendapat terus. Seperti apa, Pak? Kalau gerakan politik menggelombang tentang impeachment, tentu yang perlu dilakukan itu tidak perlu sampai ke sidang impeachment, tapi konsensus. Konsensusnya tuh ada 2. Satu, udahlah ini anggap tidak ada dan rakyat diberitahu mau nerima enggak tidak. Atau enggak usah impeachment, mundur. Bisa kan? Bisa. Maksudnya Mas Gibran mundur aja gitu? Iya. Kan bisa seperti dilakukan Pak Harto dulu, daripada sidang rame semua malah tambah jelek, lalu Pak Harto saya minta berhenti aja. Selesai. Berarti pemicunya eskalasi Iya. massa. Iya, waktu Pak Harto begitu. Iya, Ini iya. juga tergantung kekuatan di luar kan gitu. Kalau Oh, saya oke. iya lebih baik konsensus sejak awal aja. Misalnya partai-partai politik ya sudahlah, diminta Mas Gibran turun atau di impeach, bisa kan dalam waktu sehari 2 hari bisa dilakukan kalau kayak gitu. Atau kalau impeachment melalui pelanggaran pidana itu bisa sampai berbulan-bulan kan. Di MK saja 3 bulan, terus di sini 2 tahap lagi. Itu lama, nanti dari MK kembali lagi ke DPR, masuk ke MPR lagi. Lama itu bisa Lama, guys. setahun lebih. Tapi Tapi kan- kalau pakai pelanggaran etika atau Berarti kan tidak memenuhi syarat lagi prosedur sebagai calon, untuk ada judgement bahwa itu melanggar etika itu kan yang panjang juga prosesnya. enggak juga kalau Enggak juga, Pak, kayak Pak Harto itu apa? Kan sebentar tuh. Mulai tanggal 14 Mei Sugito bergulat, semua upaya dilakukan, akhirnya tanggal 21 ya mundur. Berarti Iya memang Sikap segera diambil dan para pemimpin negara ngambil keputusan. itu bukannya tambah heboh, Pak, nanti? Iya, memang udah heboh. Kehebohan itu kan harus diselesaikan dengan kehebohan. Seperti gini loh, orang hamil 9 bulan, mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu kan selalu sakit, muntah apa. Ketika akan selesai melahirkan, dia harus sakit. Iya kan? Baru selesai. Kan gitu. Ya kan gitu kalau kehebohan ya. Bahkan orang hamil itu kadang-kala enak sesudah mau keluar kok sulit. Pakai operasi sesar. Operasi sesar itu artinya jalan ekstra konstitusional. Iya. Jadi konstitusi mengajarkan operasi sesar. Kalau kamu tidak bisa dengan normal, pakai operasi sesar. Oleh sebab itu dulu Bung Karno mengeluarkan dekret presiden.
itu ada operasi sesar karena jalan konstitusinya macet nih, konstituan tuh ribut terus 3 tahun, negara terancam. Bung Karno keluarkan dekret itu operasi sesar. Itu ekstra konstitusional, ada jalannya di dalam Undang-Undang Dasar. Oke guys, itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD atau sebagai saran atau sebagai ilmu pengetahuan kita sebagai rakyat jelata, rakyat Indonesia guys. Karena apa ya, ini sangat urusan atau apa ya, bukan urusan apa ya, kehebohan ya, tentang daftar Mas Gibran untuk menjadi wapres, dan ini sudah apa ya, kayaknya sudah ada di tahap apa ya, dari masyarakat maupun pakar-pakar hukum atau yang lainnya itu sudah apa ya, menimbang-nimbang lah apakah ini bisa di impeach atau dengan jalan apa. Kita lihat saja nanti setelah pelantikan guys, karena ini masih abu-abu atau masih remang-remang. Oke, semoga ini bisa mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas dan rakyat Indonesia sejahtera. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.